Itu banyak juga yang dibahas ya, cuman memang tapi di YouTube-nya ada jelas itu. Jadi ma'rifat yang tertinggi itu sendiri yaitu dengan kalimat ilahi anta maksudi. Kenapa seperti itu? Karena dari kalimat itu, jadi ini mau bedain Pak Nur ya, bedain antara nama-namanya, kan ada disebut ma'rifat, ada yang disebut musyahadah ya, itu beda-beda nanti. Jadi yang dimaksud kemarin itu lebih kepada ilahi anta maksudinya. Jadi tujuan kita ya, maksud kita kepada Allah itu hanya mencari ridhonya Allah ya, mencari ridhonya Allah, dan kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan kepada diri kita rasa supaya bisa mencintai, mahabbataka, supaya kita bisa mencintai Allah dan ma'rifat kepada Allah. Jadi kata ma'rifat arafa dari kata bahasa arafa, yaitu lebih kepada mengenal. Jadi ada mengenal, ada memahami, ada mengetahui. Itu bedanya bahasa Arab. Ada asal dari kata alim, alima, mengetahui. Alim, orang yang sangat alim, orang sangat berilmu, mengetahui sekali. Beda lagi, ada lagi yang kedua, memahami, faham. Bahasanya ada alim, ada faham, ada arif. Nah, kenapa dikatakan seorang orang yang seperti ini kan suka disebut al-arif billah, orang yang sudah kenal dengan Allah. Bahasanya gitu, kalau bahasa kita itu al-arif billah, orang yang sudah kenal dengan Allah. Kosa kata itu kan berbeda-beda. Dia hanya sekedar tahu, ya tahu doang. Ada yang kedua, dia sudah memahami, paham doang, seperti itu. Tapi orang yang sudah arif, mengetahui dan memahami, ya, namanya arif itu sudah mengetahui, memahami. Sudah mengetahui dan memahami, berarti dia sudah mengenal, kenal luar dalam maksudnya, tahu semuanya. Misalkan sosok Pak Nur, udah tahu semuanya, zohirnya seperti itu, dalamnya seperti itu, tahu gabe yang meta itu, misalkan tahu autobiografinya, tahu semuanya tahu. Nah, itulah kategori makrifat itu seperti itu. Tapi yang tadi saya ceritakan maksudnya ada lagi musyahadah. Musyahadah itu dia bisa kolbunya, maksudnya ya, bisa menyaksikan kemaha besarannya Allah. Nah, dari situ dia namanya bisa menyaksikan kebesarannya Allah, itu masuk dalam kategori liwajihillahi ta'ala. Jadi apapun yang Allah berikan terhadap diri dia, apakah itu berbentuk kebaikan apapun kejelekan, itu semuanya dari Allah. Yakin itu semua dari Allah. Nah, hampir mirip juga kemarin tentang dibahas masalah basirah. Basirah juga hampir ke situ, hampir mirip-mirip semua sebetulnya mah. Basirah kan kalau kita standarkan dalam bahasa masuk kategorinya mata hati. Ya, mata hati. Jadi tapi dia memahami atau mengenal apapun yang datangnya dari Allah, berarti dia sudah terbuka basirahnya. Contoh misalkan orang tersebut dalam berbisnis, dalam berapapun dia tidak pernah kecewa, karena tahu semua itu yakin dari Allah, dan itu atas tujuannya buat dia. Kemarin saya ilustrasikan,
seseorang kiai yang mau berceramah ke Jakarta. Kemarin kan hujan, banjir, tapi diterjang terus. Datang ke acaranya sudah selesai. Berarti dia tidak marah. Kenapa? Karena dia memahami bahwa itu dari Allah, dan pada waktu itu Allah belum mengizinkan dia untuk bicara. Beda dengan kasus yang di si Musa. Kiainya dikejar-kejar, dikepung-kepung, mau digebugin. Kenapa? Karena dia sudah sengaja. Orang lokasinya dekat ke tempat kampungnya Musa, tapi datangnya malah seperti itu, diperlambatkan. Itu kenapa? Karena mendua. Maksudnya mendua apa? Jadi acara yang di sono pun diambil, maruk lah, tomak lah, bahasanya seperti itu. Ini diambil, itu diambil. Akhirnya seperti itu kejadiannya. Itulah ciri orang malah menghinakan diri, padahal mah tidak seperti itu. Apalagi dalam rangka mauizah hasanah kan bahasanya, bukan memberikan sarapan rohani, bukan ya, tapi lebih kepada mauizah hasanah, bukan santapan rohani, bukan itu ya. Kenapa? Karena kategori juga dibayar. Yang bikin marah kan apa? Karena dibayar. Kalau dia berikhlas diri, tidak pernah mengharapkan atau diberikan uang, dia datang ke situ, coba mal mungkin dikepung-kepungan. Karena dikepung kecewa. Ibarat gue udah beli barang belum datang-datang, gue udah selesai pakai, lu mau baru datang, ya marah lah, kesel lah. Makanya dalam hal ini pun seseorang memberikan ceramah, pengajian, orang tersebut tidak dibayar, seorang mustami wajib mendengarkannya dengan kupingnya, dengan hatinya. Kalau seseorang penceramah atau kiai mau balik dibayar, tidak wajib kita mendengarkannya karena dibayar. Namun dibayar kan maafnya jadi kos gitu kan, jadi kos non, jadi kos hiburan baik, kos gitu. Jadi makanya tidak wajib untuk didengarkan. Tapi seseorang memberikan mau'izah hasanah tanpa dibayar, wajib kita mendengarkannya. Hukumnya seperti itu. Jadi bahasanya lebih tinggi dengan niat yang tadi, ilai anta maksudi, karena ya seperti itu. Jadi aku bermaksud, aku bertujuan hanya kepada Engkau ya Allah, dan hanya keridhaan-Mu lah yang aku cari, bukan apa-apa. Seperti dulu pernah dicontohkan dalam bahasa hamdun arifin, pujian-pujiannya orang arif kepada Allah. Salah satunya dia pertama bisa bersyukur pada Allah pada waktu dia diberikan nikmat oleh Allah. Yang kedua, dia mampu bersyukur, dia sadar diri bisa bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, jadi apapun yang diberikan Allah, apakah itu bala ataupun kesenangan, tetap dia bersyukur kepada Allah. Jadi ada ketiga kategori itu, ada am, ada khas, ada khawasil, khawas. Itu yang ketiga. Yang dulu saya ceritakan dulu siapa tuh? Si Anwar pasti pikir itu. Anwar yang kata braktenya, ujung-ujungnya ternyata jodoh dia itu, ya kan? Ternyata seorang wanita itu sudah lama mencari calon suami, tanpa sengaja ditabrak. Karena jawaban si Anwar tidak ingin apa-apa. Ini sudah menjadi ketentuan dari
Allah. Wah, jawaban begitu. Luluhlah si cewek. Berarti ini lelaki benar kata dia, lelaki yang luar biasa. Akhirnya dia memasrahkan diri. Kebetulan saya yang mencari seorang pendamping, si Andornya lagi lengos di Sarhua. Akhirnya menikahlah mereka. Itu gara-gara apa? Gara-gara tertabrak mobil. Dari segi mata batin, mata zohir kita itu kan kecelakaan. Wah, gua dapat bala. Ternyata bukan seperti itu. Jadi dalam situasi apapun, orang yang sudah makom khawasil khawas selalu memuji kepada Allah. Itulah hamdun arifin. Terkena bala tetap alhamdulillah. Sesuai dengan tadi pada waktu kita i'tidal kan, selalu memuji Allah sepenuh langit dan sepenuh bumi. Tujuannya apa? Sepenuh langit dan sepenuh bumi, jangan ada celah sedikit pun kita untuk mengeluh kepada Allah. Eta maksudnya. Oke ya, lanjut.